Saya ngomong seperti ini saudara, ini video saya nanti dipotong-potong, saya dicaci maki di media sosial, saya dihina-hina, nggak ada urusan, nggak peduli saudara. Jangan apa-apa dipolitisasi, selalu apa-apa dipolitisasi, apa-apa dipolitisasi, sampai khutbah Jumat isinya caci maki. Lebih baik saya dihina-hina daripada harus membiarkan perpecahan di tengah umat saudara. Termasuk kepada pemimpinnya, tapi bebas di Indonesia. Andaikan terjadi di Arab, di Saudi, Imam Masjidil Haram pada saat khutbah Jumat ditangkap oleh askar, di Indonesia bebas berkeliaran. Yang bikin ribut urusan nasab orang-orang yang backing di belakang judi, di belakang narkoba, di belakang itu supaya umat semuanya diam, ribut urusan hal-hal yang gak bermanfaat saudara. Betul atau tidak? Maka kami mendorong TNI dan Polri tidak perlu takut Pak untuk menindak tegas mereka-mereka yang menjadi pengacau kebinekaan di Indonesia, mereka yang ingin mengacaukan persatuan dan stabilitas nasional Indonesia. Kami warga Nahdliyin siap ikut serta bela negara. Siapa kita? Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ja'indallah. Dai atau penceramah adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyampaikan ajaran atau pesan keagamaan, biasanya dalam konteks Islam. Mereka berperan dalam memberikan pemahaman, nasihat, dan bimbingan spiritual kepada komunitas Muslim. Namun apa yang dilakukan penceramah dari klan Ba'alawi ini tidaklah demikian. Sebut saja Hanif Alatos dan Rizik Syihab, apa yang disampaikan dalam ceramahnya hanya provokatif mengajak umat untuk melawan orang-orang yang mempertanyakan keabsahan nasabnya karena dianggap menyerang golongan mereka. Seharusnya kalau mereka benar-benar zuriat Nabi, sampaikan dengan bahasa yang halus dan mencerahkan umat tentang ketersambungan nasabnya, bukan malah menyerang orang-orang yang meragukan nasabnya. Jika kita flashback ke belakang, munculnya tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ini diawali dari perilaku dari para oknum-oknum habaib klan Ba'alawi yang jauh dari tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tesisnya Kiai Imad diamini sebagian umat Islam yang akhirnya menjadi bak tsunami yang menghantam klan Ba'alawi imigran dari Yaman ini. Polemik nasab Ba'alawi terus bergulir hingga akhirnya memanas dan menimbulkan konflik antara Ba'alawi dan kelompok pribumi. Dengan adanya sikap dari para habaib dalam menyikapi perkembangan polemik nasab Ba'alawi, ini malah memperjelas bahwa mustahil klan Ba'alawi adalah zuriyat Nabi. Apalagi setelah adanya tuntutan tes DNA untuk para habaib yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, ini seakan malah membuat klan Ba'alawi ketakutan dan semakin ngawur dalam ceramahnya, yang ada hanyalah cacian, hujatan, bahkan menuding orang-orang yang menanyakan keabsahan nasab Ba'alawi sebagai PKI. Lucu dan menggelikan memang, tapi itulah fakta yang terjadi saat ini. Kalau ada yang mengintimidasi ulama, kiai, memeras kiai, apa yang harus kita lakukan? Lawan! Siap dukung Ba'alawi, siap sikat bekal-bekal nasab, takbir. Saya ngomong seperti ini saudara, ini video saya nanti dipotong-potong, saya dicaci maki di media sosial, saya dihina-hina, nggak ada urusan, nggak peduli saudara. Jangan apa-apa dipolitisasi, selalu apa-apa dipolitisasi, apa-apa dipolitisasi, sampai khutbah Jumat isinya caci maki. Lebih baik saya dihina-hina daripada harus membiarkan perpecahan di tengah umat saudara. Termasuk kepada pemimpinnya, tapi bebas di Indonesia. Andaikan terjadi di Arab, di Saudi, Imam Masjidil Haram pada saat khutbah Jumat ditangkap oleh askar, di Indonesia bebas berkeliaran. Yang bikin ribut urusan nasab orang-orang yang backing di belakang judi, di belakang narkoba, di belakang itu supaya umat semuanya diam, ribut urusan hal-hal yang gak bermanfaat saudara. Betul atau tidak? Maka kami mendorong TNI dan Polri tidak perlu takut Pak untuk menindak tegas mereka-mereka yang menjadi pengacau kebinekaan di Indonesia, mereka yang ingin mengacaukan persatuan dan stabilitas nasional Indonesia. Kami warga Nahdliyin siap ikut serta bela negara. Siapa kita? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Jangan dibiarkan
terjadi. Karena perpecahan di negara-negara Islam yang kita saksikan saat ini, yang nembak, yang membunuh, takbir Allahu Akbar, yang terbunuh juga Allahu Akbar. Akibat apa? Apakah yang membunuh orang-orang kafir? Bukan. Mereka mengklaim dirinya sebagai mujahid, mengklaim dirinya sebagai pembela agama, sebagai pejuang keadilan, tapi nyatanya mereka tidak sesuai dengan akidah dan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka lihat terputus kemudian mereka diam, maka hukumnya dilaknat. Dilaknat karena bohong atas nama Rasulullah, dan dilaknat karena menisbatkan sesuatu kepada selain bapaknya. Tapi kenapa mereka berani menisbatkan? Karena bagi mereka memenuhi standar syariat. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Andaikan bangsa dan negara tidak aman, saling bertikai satu sama lain, kira-kira sholatnya bisa tenang apa tidak? Ngajinya bisa tenang apa tidak? Yang dimaksud dengan ta'an fin nasab adalah menyerang nasab yang sudah dianggap sah dalam pandangan zahir syariat, saudara. Dalam pandangan zahir syariat, kalau ada sebuah nasab sudah dianggap sah, sudah dianggap tersambung, ulama-ulama mengakui menurut kriteria ilmu nasab nyambung, menurut kriteria fikih syuhrah istifadah nyambung, maka haram untuk dikutak-katik. Saya pernah dulu menyampaikan pengajian begini di Cikarang, menyampaikan hadis seperti ini. Beres pengajian turun, pas ramah-tamah, pas mau makan, ada seorang sayyid. Sayyid itu kalau orang Betawi kenalnya Habib, padahal istilah Habib itu baru muncul pada zaman Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, penyusun Ratib Al-Attas. Maka di Yaman marak istilah Habib. Kemudian mereka hijrah ke Indonesia. Di Indonesia tidak langsung mereka menggunakan istilah Habib karena belum familiar. Di Jakarta dulu dikatakan Wan, makanya ada dikenal Wan Abudnya. Kalau di Cirebon pakainya Syarif karena Kanjeng Sunan Gunung Jati adalah seorang sayyid ahlul bait Nabi, tapi karena menjadi raja dan pembesar tokoh di masyarakat, beliau digelari Syarif. Jadi Syarif itu bukan nama, sematan gelar untuk beliau, namanya Hidayatullah, sebagaimana ada di dalam kitab Asy-Syamsul Zahirah juz kedua, kitab tentang nasab yang dikarang, yang disusun 119 tahun yang lalu oleh seorang mufti Tahrim yang datang ke Nuswantara untuk menjajaki ahlul bait Nabi dan mendata mereka, termasuk Wali Songo keturunannya. Maka Syekh Sayyid Hidayatullah diberikan gelar Syarif, ayahnya pun Abdullah, Sayyid Abdullah diberikan gelar Syarif, jadi Syarif Abdullah Amaduddin. Adiknya Syekh Syarif Hidayatullah namanya Nurullah, maka kemudian diberikan gelar Syarif juga, Syarif Nurullah. Lantas kemudian kalau di Cirebon, karena ada sejarah itu, maka sebelum 10 tahun terakhir ini nih, ya, itu orang-orang di sana manggil Habaib Sayyid itu dengan panggilan Ayib. Di Cirebon tuh manggil Habib itu Ayib, makanya saya kalau di Cirebon juga dulu panggilnya Kang Ayib, tetap pakai Kang. Saya punya guru Habib Muhammad bin Yahya, masih kerabat Abah Lutfi, disebut Kang Ayib Jaga Satru. Ada lagi di Bawakan Ciwaring Cirebon, Syarif Hud bin Yahya, disebut Abah Ayib Hud bin Yahya. Jadi kalau di sana Ayib. Saya punya teman Abdullah, ya, Jamalul Lel, disebut Ayib Kacung. Ayib Kacung. Ya karena kalau orang Jawa cung itu kan, kacung tuh ujang gitu. Kemudian kalau di Sumatera dipanggilnya Sidi, diambil dari kata Sayyidi. Nah sebetulnya dulu zaman Rasulullah Sayyid, karena Rasul sendiri mengatakan anak Sayyid waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku ini sayyidnya, pemimpinnya seluruh manusia pada hari kiamat, tapi bukan tujuanku untuk menyombongkan diri. Kemudian ketika memangku kedua cucunya, Rasul berkata, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya keduanya merupakan sayyid, pemimpin bagi para pemuda ahli surga. Jadi sayyid. Kemudian ada istilah Syarif. Nah, Habib itu baru disematkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas qaddasallahu sirrah. Sejak zaman itulah mulai dikenal istilah Habib. Jadi kalau merujuk kepada hadis ini merupakan ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada pandang bulu penetapan hukum bagi siapapun. Walau kata baginda Rasul, andaikan putriku sendiri yang melakukan kesalahan atau mencuri, aku yang akan menegakkan hukum, aku yang akan memotong tangannya. Tapi wallahi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah wanita suci, wanita solihah,
Beliau bahkan oleh baginda Rasul dikatakan sebagai pemimpin wanita-wanita ahli surga. Tapi kalimat tadi menuntun kita pada kesadaran bahwa siapapun di mata hukum tidak ada bedanya. Tidak boleh ada ketimpangan di antara kita, khususnya dalam bermasyarakat. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita turunan Rasulullah kemudian semena-mena kita berlaku di masyarakat. Betul? Mentang-mentang turunan Rasulullah kemudian kita seenaknya melanggar aturan hukum. Maka kalau ada yang melanggar aturan hukum bagaimana? Jika memang ini melanggar aturan pidana, maka hukum pidana bisa dilaksanakan bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun warga asing yang ada di Indonesia, siapapun mereka, turunan siapapun mereka. Ya. Maka tidak boleh kita melanggar aturan hukum. Termasuk di dalam memperkuat persatuan bangsa dan negara. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat dan sebagai pemimpin? Sesungguhnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan guidance kepada kita. Jadi jangan asal. Makanya kenapa saya pakai kitabnya, karena supaya jangan ada yang ngoceh. Itu mah ya karena dibayar demikian. Ini ada dasarnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita sebagai pemimpin, bagaimana sikap kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Di antaranya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik para pemimpin di antara kalian adalah alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, yang kalian mendoakan kebaikan kepada mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian rakyatnya. Wa syiraru a'immatikum, sedangkan seburuk-buruk pemimpin di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kalian membenci mereka, mereka juga membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, yang kalian melaknat mereka, mereka juga balik melaknat kalian. Maka qala, ada yang bertanya, kulna, kami bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum, bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang saling melaknat dengan kami? Bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang saling membenci antara kami dengan mereka, ya Rasulullah? Pemimpin yang tidak kami sukai, bolehkah kami memberontak kepada mereka? Qala, Rasul menjawab, la, jangan, ma'aqamu fikumus shalah, selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian, mereka tidak melarang kalian sholat, mereka tidak membatasi kalian sholat tanpa adanya udzur. Bukan karena adanya udzur kemudian masjid dikosongkan lantas kalian marah-marah. Tapi sekarang masjid pas dibuka, kemana kalian? Kok pada kosong lagi masjidnya? Ya, kita beruntung pengendalian pandemi di Indonesia berhasil. Saat ini di luar negeri, di beberapa negara yang katanya canggih pengendalian teknologinya, termasuk teknologi kesehatannya, Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, kembali mencuat di sana. Sampai-sampai saya harusnya berangkat lagi, tertahan lagi. Kita berhasil sekarang bisa ngaji bareng lagi seperti ini, sholat berjamaah. Jangan sampai kebencian kita menjadikan kita menjadi orang yang tidak berbuat adil. Pada saat pandemi meninggi, pengendalian diupayakan oleh pemerintah, masjid dikosongkan pada saat itu, kita marah-marah. Sekarang pemerintah membuka masjid, lu diam-diam aja. Ya, harusnya jadi bangsa yang bersyukur. Indonesia bisa mengendalikan itu dengan mudah, walaupun memang susah payah dulu sempat, tapi dengan kurun waktu yang cukup singkat dibandingkan bangsa lain yang sekarang masih dalam kondisi tertati-tati menghadapi si koronong itu. Harus menjadi orang yang bersyukur. Oleh karenanya, andai pun memang itu merupakan upaya-upaya bangsa asing untuk mengendalikan dunia, maka tidak ada salahnya bagi kita berikhtiar untuk melawan upaya-upaya seperti itu. Jika kita tidak bersama-sama, bagaimana mungkin kita bisa keluar dari masa sulit dengan mudah dan cepat? Betul tidak? Harus bersama-sama. Jangan apa-apa dipolitisasi, selalu apa-apa dipolitisasi, apa-apa dipolitisasi, sampai khutbah Jumat isinya caci maki, termasuk kepada pemimpinnya. Tapi bebas di Indonesia. Andaikan terjadi di Arab, di Saudi, Imam Masjidil Haram pada saat khutbah Jumat ditangkap oleh askar, di Indonesia bebas berkeliaran. Maka kami mendorong TNI dan Polri tidak perlu takut, Pak, untuk menindak tegas mereka-mereka yang menjadi pengacau kebinekaan di Indonesia, mereka yang ingin mengacaukan persatuan dan stabilitas nasional Indonesia. Kami warga Nahdliyin siap ikut serta bela negara. Siapa kita? Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Jangan dibiarkan itu terjadi, karena perpecahan di negara-negara Islam yang kita saksikan saat ini, yang nembak, yang membunuh, takbir Allahu Akbar, yang terbunuh juga Allahu Akbar. Akibat apa? Apakah yang membunuh orang-orang kafir? Bukan. Mereka mengklaim dirinya sebagai mujahid, mengklaim dirinya sebagai pembela agama, sebagai pejuang keadilan, tapi nyatanya mereka tidak sesuai dengan akidah dan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak memaksakan kehendak saja kepada hambanya. Kenapa kita harus memaksakan kehendak kita kepada orang lain? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau iman, imanlah. Yang mau kafir, silakan kafir. Masing-masing punya hak untuk memilih. Kita hanya dituntut untuk berdakwah, mengajak. Dan mengajak pun tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan. Inilah ajaran Islam yang sebenarnya. Maka andaikan bangsa dan negara tidak aman, saling bertikai satu sama lain, kira-kira sholatnya bisa tenang apa tidak? Ngajinya bisa tenang apa tidak? Syukuran harusnya di Indonesia tabligh akbar bisa berjalan. Di Saudi belum tentu.